Halo saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama-sama dikasihi Tuhan, sesama warga kerajaan Allah, dimanapun saudara-saudara berada. Bahagia sungguh kita dapat bertemu satu dengan yang lain lagi, bertemu muka dengan muka di dalam channel kesayangan kita, Kasih Karunia Channel. Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Terpujilah Allah yang Maha Agung, Maha Kudus, Maha Suci, dan Maha Mulia, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang tetap memelihara hasil karya tangannya, memeliharakan kita semuanya dari zaman ke zaman, sejak dari zaman purbakala sampai zaman akhir di mana kita hidup sekarang. Saudara-saudaraku, sesama warga kerajaan surga, konten kita hari ini, saya tetap bersemangat menyampaikan pesan ilahi, dan hari ini berjudul Yesus Tuhan adalah suatu pernyataan kebenaran yang tidak dapat dibantah, tidak terbantahkan. Betapa tidak, saudara-saudara, ada banyak orang di luar sana yang mempermasalahkan soal ketuhanan Yesus, sehingga dengan itu mereka mengkafir-kafirkan kita sebagai umat Kristen karena katanya menuhankan manusia. Manusia kita jadikan Tuhan. Tetapi sebetulnya mereka yang karena kebodohan yang ada dalam diri mereka dan karena kekerasan hati mereka, merasa diri yang terbenar, padahal mereka sebenarnya belum pernah melihat, belum membaca di dalam Alkitab. Nah, Alkitab, saudara-saudara, adalah satu-satunya firman Allah yang benar. Nah, ketuhanan Yesus Kristus dijelaskan di dalam Alkitab. Ada tertulis secara gamblang di dalam Alkitab. Pertama disampaikan sendiri, diucapkan sendiri oleh mulut Tuhan melalui malaikatnya, malaikat Gabriel yang disebut orang malaikat Jibril, ketika Allah memerintahkan dia, Allah menugaskannya untuk menemui Maria di Bethlehem, tanah Yudea. Seperti tercatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 32. Jadi saya mengambil kitab suci Alkitab yang adalah firman kebenaran Allah yang diwahyukan kepada para rasul yang menulis seluruh isi Alkitab ini. Dan di dalam Alkitab, firman kebenaran Allah inilah tertulis soal ketuhanan Allah itu. Ketuhanan Yesus, maaf. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 32, saya bacakan supaya saudara-saudara percaya. Karena ada banyak orang yang sama dengan Thomas, kalau bukan dia yang mengalami, dia tidak akan percaya. Dan karena itu, supaya saudara-saudara tidak merasa dibohongi, saya ambil Alkitab. Kitab suci Alkitab ini adalah firman kebenaran Allah satu-satunya. Tidak ada duanya. Jadi segala kebenaran tentang Yesus Kristus ada di dalam Injil ini. Saya buka Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 32. Saya bacakan supaya Anda sekalian percaya. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 32 berbunyi begini.
Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Itu ungkapan Tuhan Yesus. Ungkapan Tuhan Allah yang melalui perantaraan malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria. Sekali lagi saya bacakan supaya lebih jelas. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 32. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kemudian saudara-saudara, yang ayat pendukung yang kedua, yaitu ungkapan Tuhan Yesus sendiri yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Pasal 13, Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di depan para muridnya dan rasul-rasulnya waktu itu, kamu menyebut aku Tuhan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, karena memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini ungkapan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan. Jadi pesan yang ada di dalam ayat yang pertama, yang pembacaan kita yang pertama tadi sampai pembacaan yang kedua ini, pesan ilahi dari surga. Jangan lagi ragu-ragukan, jangan pernah meragukan lagi tentang ketuhanan Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah Tuhan. Ungkapan malaikat Gabriel, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ungkapan Tuhan Yesus sendiri di hadapan murid-muridnya, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, karena memang akulah guru dan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau itu belum cukup bagi Anda, saya masih dapat membuka satu ayat lagi, yaitu Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan semua mulut mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Apalagi yang perlu diragukan, saudara-saudara? Pesan ilahi petang hari ini ialah jangan lagi meragukan ketuhanan Yesus. Tidak terbantahkan lagi. Karena pertama, itu disebutkan oleh Allah sendiri melalui malaikatnya, yaitu malaikat Gabriel kepada Maria. Kemudian ayat pendukung kedua,
sebagai data yang kedua, yaitu di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, bahwa memang katamu itu tepat, karena akulah guru dan Tuhan. Dan dalam Filipi pasal 2 itu merupakan ungkapan Rasul Paulus, rasul yang paling top dari semua rasul yang ada. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi pada pasal yang kedua, ayat 9 sampai 11. Itu ungkapan dari manusia. Jadi dalam hal ini, Rasul Paulus sebagai wakil seluruh manusia. Seharusnya kita juga mengaku seperti Rasul Paulus, bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yang dimaksudkan dia di situ Yesus Kristus, supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, apalagi Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri telah menyatakannya pertama. Kemudian dari mulut Tuhan Yesus sendiri menyatakannya, menyambung pernyataan daripada para murid. Dan yang ketiga, itu pengakuan dari Rasul Paulus, dan tentu merupakan simbol dari wakil dari kita semua manusia, bahwa untuk menerima keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus Kristus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan, saudara-saudaraku. Hanya di dalam Yesus saja ada kehidupan. Di dalam Yesus saja ada jalan menuju surga. Di dalam Yesus saja ada kehidupan kekal. Jadi sekali lagi, jangan lagi ada seorang pun yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan lagi menghujat Tuhan Yesus Kristus. Karena walaupun ada manusia, seluruh manusia bahkan tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, dia tetap Tuhan. Walaupun manusia jungkir balik, berteriak-teriak, tidak mengakui Yesus Kristus adalah, atau berteriak-teriak Yesus bukan Tuhan, Yesus sudah Tuhan. Tidak pernah dibantahkan lagi, tidak akan terbantahkan lagi. Jadi mending sekarang bagi penghujat Yesus Kristus selama ini, bahkan ada yang menyatakan bahwa di balik salib Yesus itu ada jin kafir, mungkin dia yang kafir. Mungkin dialah raja kafir. Nah, oleh karena itu kita tidak usah dengar itu. Dengarkan semua firman yang saya bacakan tadi, 3 firman yang saya bacakan. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 32 merupakan ungkapan Tuhan Allah melalui malaikatnya, yaitu malaikat Gabriel kepada Maria, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah ia menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Itu ungkapan Tuhan Allah sendiri. Siapa manusia yang bisa membantah lagi? Walaupun jungkir balik manusia tidak mau mengakui, tetapi dia tidak akan berkurang ketuhanannya. Jadi berbahagialah umat pilihan Tuhan, karena Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan tegar tengkuk, jangan mengeraskan hatimu, bertobatlah, dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui dia dan sembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya kamu menerima kehidupan kekal, menerima keselamatan, kehidupan kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang tidak akan berakhir. Saudaraku, terima kasih, terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita semua, warga kerajaan Allah. Dalam Yesus Kristus kita dibenarkan.
dan tidak akan pernah ada seorang pun yang tercampak ke dalam api neraka. Karena kita akan sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan janjinya, bahwa aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi dan telah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menyambut kamu, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Bukankah ini satu kebahagiaan yang luar biasa, saudara-saudara? Anugerah kebenaran yang luar biasa. Terpujilah Allah Bapa kita, terpujilah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, menjadi Raja atas segala ciptaannya, baik kita yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Berbahagialah semua orang yang berkenan kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Demikianlah pesan ilahi yang dapat saya sampaikan sore hari ini, saudara-saudaraku, sesama umat Allah, sesama keluarga kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita dan memberi umur panjang, dan dapat berjumpa lagi pada penyampaian pesan ilahi berikutnya, pada konten berikutnya, dalam channel kesayangan kita, Kasih Karunia Channel. Haleluya, amin. Shalom saudara, sampai jumpa lagi.